Selamat datang pada pertemuan ketiga mata kuliah radiofotografi. Pada pertemuan kedua sebelumnya kita membahas tentang mic quality atau kualitas gambar radiografi, di mana menurut buku Nova Rahman itu dikatakan ada 4 kualitas radiografi, yaitu densitas, kontras, ketajaman, dan detail. Saya review sedikit. Densitas merupakan derajat kehitaman dari suatu radiograf. Kemudian kontras adalah perbedaan densitas pada objek yang berdekatan. Kemudian ketajaman adalah kemampuan dari suatu radiograf menentukan batas dari suatu organ atau jaringan. Kemudian detail adalah kemampuan untuk menunjukkan bagian terkecil dari suatu radiograf. Pada pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas faktor-faktor apa saja yang utama yang mempengaruhi densitas. Jadi faktor-faktor ini saya gunakan referensi yaitu buku Fauber. Buku Fauber ini juga saya upload di Google Drive. Nanti silahkan di-download. Oke, di buku Fauber ini materi pertemuan ketiga itu ada di konten ketiga. Silahkan dicari pada konten ketiga yaitu tentang image formation and radiographic quality pada halaman 42. Silahkan dibaca. Ringkasan dalam PowerPoint saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Jadi pada buku Fauber dijelaskan bahwa image quality itu ada densitas atau disebut dengan image brightness, kemudian kontras, kemudian ada namanya spatial resolusi atau sering kita sebut dengan ketajaman, kemudian ada namanya detail atau bagian terkecil. Jadi keempat ini hampir sama dengan buku Nova Rahman, Lone Ranger, maupun buku Clark. Kemudian tambahan di sini adalah terkait distorsi atau perubahan ukuran dan bentuk dari suatu radiograf, kemudian scatter atau hamburan, kemudian noise atau bercak dalam radiograf, kemudian ada namanya artefak, sesuatu yang tidak diinginkan dalam radiograf. Oke, nanti juga kita akan mempelajari tentang image quality pada digital imaging seperti CR, DR, dan modalitas digital imaging lainnya. Kita kembali ke materi, bahwa image quality menurut buku Fauber itu dijelaskan bahwa sebenarnya tanggung jawab seorang radiografer itu adalah kita wajib mampu mengevaluasi radiograf yang kita hasilkan. Apakah radiograf yang kita hasilkan itu cukup informatif? Yang paling penting adalah mampu menegakkan diagnosa dari suatu patologi. Jadi buku Fauber itu jelaskan bahwa evaluasi dari kualitas itu dikategorikan menjadi dua, yaitu adalah terkait dengan faktor fotografis atau fotografi property, kemudian faktor geometri. Di mana dari faktor fotografi itu lebih cenderung terhadap apa yang tampak atau yang terlihat dari suatu radiograf, sedangkan faktor geometri itu lebih cenderung ke ketajaman dari suatu radiograf. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas fokus terkait dengan faktor fotografi, yaitu brightness atau densitas. Di mana faktor fotografi itu berdasarkan tampak atau tidaknya suatu radiograf sangat bergantung pada dua hal, yaitu pertama brightness, ketajaman atau sering kita sebut dengan densitas. Yang kedua adalah kontras. Jadi radiograf itu dapat dilihat atau visibility apabila kita menentukan tingkat densitas atau tidak tingkat perbedaan densitas itu sendiri yang sering disebut dengan kontras. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan fokus membahas tentang apa-apa saja yang mempengaruhi dari nilai densitas. Kemudian faktor geometri akan kita bahas pada pertemuan berikutnya setelah kita selesai membahas tentang kontras. Jadi saya ulang sekali lagi bahwa faktor fotografi itu ditentukan dari apa yang tampak atau apa yang bisa dilihat dari suatu radiograf yang dipengaruhi oleh dua hal, densitas dan kontras. Sedangkan faktor geometri itu
bagaimana suatu radiograf itu tajam atau mampu menunjukkan perbedaan dari suatu anatomi atau batas-batas dari suatu organ pada suatu radiograf. Di mana faktor geometri itu ada detail atau kemampuan menunjukkan bagian terkecil, dan satu lagi adalah distorsi. Distorsi ini artinya perubahan ukuran dan bentuk dari suatu radiograf. Ini pertemuan ini akan kita bahas lebih lanjut. Jadi pada pertemuan hari ini, kita wajib lebih fokus membahas tentang densitas. Oke. Jadi ini penjelasan terkait yang saya maksudkan tadi, bahwa faktor fotografi itu lebih cenderung apa yang dapat dilihat, anatomi apa yang dapat dilihat, di mana tampak tidaknya atau visibilitas dari suatu radiograf yang optimal sangat tergantung dari keseimbangan antara tingkat kehitaman atau densitas dan kontras. Jadi tampak atau tidaknya suatu radiograf, kita harus mengatur kedua poin penting ini, densitas dan kontras. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa menurut buku Nova Rahman atau menurut Von Ranger dan Clark, bahwa densitas itu adalah derajat kehitaman dari suatu radiograf, di mana densitas itu dapat dinilai secara kuantitatif atau kualitatif, di mana secara kualitatif itu dinilai berdasarkan hitam tidaknya suatu radiograf. Semakin hitam, maka densitas semakin tinggi, sedangkan semakin putih atau semakin opak, maka densitas semakin rendah. Secara kuantitatif, itu densitas diukur dengan menggunakan densitometer, di mana rentang nilai dari densitas itu rentangnya 0 sampai dengan 4. Jika nilainya 0, maka densitasnya sangat rendah, sedangkan nilai 4, maka memiliki densitas yang sangat tinggi. 0 opak, 4 lusen atau hitam. Oke, sedangkan menurut buku Fauber, yang mempengaruhi dari densitas itu sendiri adalah jumlah dari wilayah yang gelap pada suatu radiograf. Maknanya di sini, wilayah yang gelap ini adalah derajat kehitaman. Hampir sama sebenarnya dengan yang dijelaskan oleh buku Nova Rahman atau buku Von Ranger. Intinya adalah semakin gelap suatu radiograf, maka nilai densitasnya sama, juga akan tinggi. Bahkan kalau terlalu gelap, anatomi tidak terlihat. Oke, saya ulang lagi, menurut buku Fauber, densitas itu tergantung dari banyak atau tidaknya wilayah gelap pada suatu radiograf. Semakin banyak radiograf memiliki area gelap atau semakin hitam radiograf, maka semakin tinggi nilai densitas. Nilai densitas yang optimal itu adalah densitas yang mampu menunjukkan anatomi dan mampu menunjukkan patologi yang terjadi pada radiograf tersebut. Seperti yang kita bahas pada pertemuan kedua sebelumnya, kita sudah membahas terdapat 3 radiograf di sini, di mana radiograf ini yang merupakan radiograf yang optimal, ini memiliki nilai densitas yang rendah, sedangkan ini memiliki nilai densitas yang tinggi. Pada suatu radiograf yang memiliki nilai densitas yang tinggi, maka anatomi tidak dapat dilihat dengan jelas. Pada nilai densitas yang rendah, maka di sini anatomi tampak namun tidak begitu jelas. Saya contohkan di sini seharusnya tampak anatomi patella, tapi tidak terlalu jelas. Jadi semakin tinggi densitas, anatomi juga tidak tampak jelas, semakin rendah juga tidak tampak jelas. Jadi anatomi yang jelas ditampakkan itu adalah saat dia optimal. Di mana nilai densitas yang optimal mampu menunjukkan anatomi dengan jelas. Yang berikutnya adalah mampu menunjukkan patologi dengan jelas. Di sini coba dilihat, di sini dapat dilihat visura atau retakan dari radiograf genu. Sedangkan di sini patologi tidak tampak dengan jelas, apalagi pada nilai densitas yang lebih tinggi. Jadi perlunya pengalaman klinis atau istilahnya pengalaman PKL nantinya selama di rumah sakit akan meningkatkan kemampuan Anda untuk menentukan kapan densitas itu optimal, kapan densitas terlalu tinggi, dan kapan densitas terlalu rendah. Untuk kemampuan Anda saat ini adalah
kalian harus mengerti atau Anda harus mengerti kriteria dari radiograf, yang mana kriteria radiograf yang baik, mana kriteria radiograf yang jelas. Intinya harus dipahami juga anatomi apa yang harus ditampakkan pada suatu pemeriksaan. Jadi disimpulkan bahwa densitas yang baik adalah densitas yang mampu menunjukkan anatomi dan mampu menunjukkan patologi.